Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sedikitnya penduduk dan kondisi cuaca yang ekstrim, Antartika adalah salah satu benua paling menarik di dunia. Berkunjung ke dataran es yang luas dijamin menjadi perjalanan yang tidak terlupakan. Jadi jika kalian memimpikan petualangan yang seru, maka Antartika lah lokasi yang sangat tepat. Tapi mungkin kalian perlu menyaksikan video ini dulu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan tersebut. Langsung saja, berikut 7 penemuan meresahkan di Antartika. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kalian di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan berita menarik di channel ini. 7. Retakan es. Sebuah gunung raksasa berukuran 1.270 km persegi terpisah dari lapisan es Brand di Antartika pada Februari 2021. Perpecahan dramatis tersebut terjadi setelah retakan besar yang terbentuk di lapisan es Brand terus menjalar hingga gunung dan akhirnya terpisah. Retakan itu tumbuh secara bertahap ke arah timur laut dengan kecepatan 1 km per hari dan dapat melebar beberapa ratus meter hanya dalam beberapa jam. Fenomena seperti ini terjadi karena proses alami dan tidak ada bukti nyata bahwa perubahan iklim ikut berperan. Lempengan es setebal 150 meter sendiri terus berjalan di permukaan air dengan kecepatan 2 km per tahun. Jadi, meski pecahnya sebagian besar lapisan es Antartika adalah bagian yang sepenuhnya normal, peristiwa besar seperti yang terdeteksi di lapisan es Brand cukup langka dan menarik. 6. Patung di antah-berantah. Sekitar 65 tahun yang lalu, penjelajah Soviet adalah kelompok pertama yang berhasil menginjakan kaki di wilayah kutub yang mustahil untuk diakses karena termasuk titik terjauh benua Antartika ke segala arah. Pada tahun 1958, sebuah tim berisi 18 pria pergi untuk menjelajah ke lokasi tersebut menggunakan traktor trailer yang dilengkapi peralatan penunjang dan bangunan prefabrikasi. Setelah mencapai tujuan mereka, mulai membangun stasiun kecil yang mencakup gubuk untuk 4 orang. Sebuah radio seks, 2 menara antena, radio setinggi 20 meter, dan seperangkat instrumen meteorologi. Sebuah patung plastik dari linen didirikan di atas gubuk, namun tim ini menyadari bahwa stasiun yang didirikan terlalu jauh untuk penggunaan permanen. Mereka pun akhirnya pergi setelah 12 hari berada di sana. Sebuah pesawat mendarat di lapangan terbang darurat di dekat stasiun. Untuk menjemput 4 peneliti dan sisanya dievakuasi menggunakan kereta luncur. Kunjungan berikutnya baru dilakukan pada tahun 2007 atau 50 tahun kemudian oleh tim Inggris. Wilayah ini memang tidak dapat diakses tanpa dukungan mekanisme yang memadai. Bangunan yang ada terkubur oleh es dan patung berdiri sendiri bersama plakat sebagai penanda penakluk wilayah tersebut. 5. Kendaraan penjelajah Soviet yang hilang. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet bersama negara-negara lain memulai secara aktif penelitian ilmiah Antartika. Pagar Soviet menghadapi masalah besar terkait kendaraan transportasi. Karena traktor dan truk biasanya tidak dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi Antartika yang ekstrim. Teknisi Soviet harus membuat kendaraan yang bisa beroperasi pada suhu rendah, menempuh jarak yang jauh di salju dan juga es, serta bisa menyediakan akomodasi yang aman dan nyaman untuk grup ekspedisi. Dengan demikian, lahirlah Kharkovchanka, yang berarti wanita dari Kharkov. Kharkovchanka memiliki model seperti off-roader dalam misi sebagai kapal penjelajah yang akan melintasi seluruh Antartika. Namun, kendaraan besar ini hanya berhasil menjelajah sejauh 148 km sebelum ditinggalkan oleh kru dan berakhir sebagai monumen terbengkalai di sana. Mampu menyeret kargo seberat 70 ton dengan kecepatan normal 5 hingga 11 km per jam. Kendaraan ini memiliki panjang 8,5 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 4 meter. Di dalam kendaraan tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjelajah jarak jauh seperti bengkel, dapur kecil, toilet, kamar tidur untuk 8 orang dan lain sebagainya. Pada tahun 1975, Kharkovchanka ditingkatkan menggantikan versi aslinya dan masih beroperasi hingga saat ini. Lalu yang keempat adalah bangkai kapal di dalam es. Bangkai kapal ini benar-benar terjebak di tebing es. Bukankah kapal karam seharusnya berada di dasar laut? Tentu tidak, jika di Antartika.
Kondisi suhu yang ekstrim di bawah titik beku menyebabkan kapal seringkali membeku di dalam es, seperti tersegel dalam semen. Kapal karam ini seperti hanya akan bebas jika es mencair, karena tidak ada satupun yang dapat memecah lapisan es setebal itu. Kemungkinan terburuk, bahkan es dapat menghancurkan kapal yang terjebak di dalamnya. Salah satu kapal paling terkenal di dunia yang disebut Endurance ditemukan 107 tahun setelah tenggelam, hampir 350 meter di bawah permukaan laut. Kapal misteri ini kemungkinan terangkat oleh gunung es dan berakhir terjebak di tebing es ini. Yang ketiga adalah pondok berhantu. Pada tahun 1899, 10 orang dalam sebuah ekspedisi menciptakan struktur ini untuk menghadapi musim dingin yang dirakit oleh segmen preparikasi. Pondok ini tidak hanya untuk ditinggali semata, namun mereka juga bekerja di ruangan gelap dan studio taksidermi dalam misi ekspedisi untuk mendokumentasikan benua Antartika. Satu-satunya ruang pribadi yang dimiliki mereka adalah tempat tidur masing-masing. Berarti pada dasarnya mereka terjebak di tempat tidur selama musim dingin berlangsung. Selama beberapa dekade setelah ekspedisi asli selesai, pondok ini dipenuhi dengan salju dan es. Total dari 62 pakar spesialis di bidang tekstil, kayu, dan konservasi logam. Dari 12 negara berkontribusi pada proyek dan akan melanjutkan pemeliharaan situs bersejarah ini. 2. Kapal hantu. Marsme juga disebut Endless Sea dalam kapal pesiar Brasil yang tenggelam di Whalebuy off Erlico, Antartika, sekitar 1.200 km selatan ujung Amerika Selatan, pada bulan April 2012. Sejak itu, Endless Sea menjadi perahu hantu selama lebih dari setahun dalam posisi setengah tenggelam, dimiliki oleh seorang jurnalis dan pengusaha terkenal Brasil. Kapal pesiar ini memiliki 4 orang di dalamnya saat tenggelam. Para kru sedang sibuk membuat film dokumenter di lepas pantai Antartika. Ketika angin kencang berkecepatan lebih dari 1.000 km per jam menerjang kapal dan mendorongnya ke es. Cuaca buruk menunda evakuasi selama beberapa hari. Ombak yang sangat tinggi dan angin yang terus bertiup tanpa henti membuat proses tersebut menjadi sangat beresiko. Setelah berbagai cara dilakukan, akhirnya keempat kru peneliti berhasil diselamatkan, tetapi tidak untuk kapal Marcel Vim yang tidak dapat diselamatkan dengan cara apapun hingga saat ini. Dan yang pertama adalah Icy Fingers. Brandley adalah formasi seperti jari yang tumbuh di bawah es laut. Meski sudah dikenal sejak tahun 1960-an, Brandley secara real time. Fenomena ini terjadi pada kondisi tertentu di wilayah kutub bumi, di bawah bongkahan es yang mengapung. Brandley tampak seperti tabung berbentuk lubang yang menonjol ke bawah dari bongkahan es di permukaan laut. Fenomena alam ini disebut juga dengan jari es kematian. Ini terbentuk ketika air laut di sepanjang permukaan membeku dan melepaskan lautan garam, yang meningkatkan salinitas air di dekatnya. Proses ini akan menurunkan titik beku sehingga Brandley menjadi sangat dingin dan kemudian tenggelam ke dasar laut dengan berputar-putar dalam pusaran. Peristiwa alam yang langka ini membekukan dan membunuh semua yang ada di sekitarnya. Itulah pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jangan lupa tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.